Tambah lagi Tuhan kau. Lah. Kan Iya, yang saya tanya di dalam dengar. Di dalam Lukas 2 nomor 7, lalu Maria melahirkan anaknya yang sulung dan membalutnya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Sedangkan di Lukas di dalam Matius 2 nomor 11, lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu. Maria di sini memiliki rumah. Dan melihat Maria berbaring dengan anaknya. Lalu mereka mempersembahkan barang bawaan mereka seperti kemenyan, mur dan gaharu. Yang mana Yesusmu ini? Yang mana yang Yesusmu ini? Kok dua-duanya berarti tambah lagi Yesusmu? Bukan satu lah. Di kitab Lukas kan waktu melahirkan. Di kitab Matius itu ceritanya mereka udah keluar dari kandang domba itu, begitu loh. Udah pindah ke rumah. Sedangkan di situ tidak ada, kau ngarang-ngarang kau. Sedangkan yang lahir di dalam Matius, dengar, yang lahir di dalam Matius dia berangkat ke Mesir. Sedangkan yang lahir di dalam Lukas mereka tinggal di Bethlehem. Jadi yang mana yang benar? Itu yang mana yang benar? Jadi yang mana yang benar ini? Di kitab Matius ditulis dia bukan lahir lagi, tapi udah sekian bulan udah menuju ke Mesir, gitu loh. Di mana datanya itu? Wah. Sekarang lahir di dalam palungan, lahir membalutnya di dalam palungan. Mereka nggak ada rumah. Saat itu kan mereka di dalam perjalanan itu. Yang mana yang benar ini? Begini ceritanya. Jadi, nah, gimana ceritanya itu? Datanya dong, data dulu. Di mana datanya? Perkuat dulu data kamu dengan perkuat narasi kamu dengan data. Nggak ada di kandang domba lagi, sudah ada di rumah. Iya, di mana kandang domba? Tertulis di mana ada kandang domba? Di mana ada kandang domba? Nggak ada saya menyebutkan kandang domba. Lukas 2 nomor 7, lalu mereka membalutnya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Nggak ada kandang domba saya sebut di situ. Palungan itu. Di mana ayat kandang domba? Di mana ayat kandang domba? Oke, tahan dulu, Bang Ali. Oke. Sudah ada Kristen ini naik ini. Ya, itu si penuhan Yesus itu si Panada. Iya. Biarin dulu, diluruskan dulu Kristen yang baru naik sama Pak Karen. Silakan. Sabar dulu ya Bang Ali ya. Sama Karente ditanya Penada. Tuhanmu ada berapa katanya Penada? Kalian itu nanya-nanya tapi pura-pura bodoh gitu. Pintar ini pintar. Nanya, tapi kalau saya simak nih pertanyaan kalian itu dijelasin tuh tapi pura-pura bodoh gitu. Loh, cuman mau bikin ngaco-ngaco aja. Tuhanmu ada berapa kalau begitu? Coba. Pakai nanya Tuhan ada berapa? Katanya pintar, tapi nggak bisa jawab, gimana sih? Bukan nggak bisa jawab, ngeladenin kalian yang pura-pura bodoh ini repot. Jawabnya ya ngapain kau naik kalau begitu Penada? Bukan, makanya saya mau kasih tahu bahwa tipe kalian itu pura-pura bodoh. Ya daripada bodoh amat kayak kau. Iya. Loh kok bodoh amat, saya bisa tahu pikiran Anda kok bodoh. Mendingan pura-pura bodoh dari bodoh amat sama kamu. Ini kalian cuman kalian tuh pikirannya picik gitu. Pikirannya picik. Oke, saya tanya ada berapa tertulis pura-pura bodoh, dikasih dijawab pura-pura tidak mengerti. Ya kalau kau pintar jawablah, Tuhanmu di Alkitab ada berapa? Makanya kalian itu sebenarnya munafik, orang bilang. Kayak siapa? Kayak Petrus? Apa kayak Paulus? Gitu sebenarnya. Kalian tuh hanya munafik kayak siapa? Kayak cuma bilang kalian tuh jujur aja lah dalam hati kalian itu. Jujur lah. Kalian tuh orangnya nggak jujur. Ya mau jujur apa nih? Kau saja nggak jujur. Tuhan ada 2, ada 3 di Alkitab. Bilang terlalu bodoh dijawab. Ayo. Itu coba gini.
Kalau saya tanya gini ya, sama aja nih. Ya kan? Tiada Tuhan selain Allah. Berarti Islam Tuhannya nggak ada. Ya kan? Saya Kristen. Iya. Yang ada cuma Allah. Coba jawab. Begini. Saya Kristen. Tahu Kristen nggak? Panada. Fokus. Belajar yang baik. Kalau kamu Kristen, ngapain kamu pertanyaan kayak begitu? Iya, memang karena banyak kan Kristen. Itu namanya saya bilang munafik. Begitu loh, makanya saya bertanya. Makanya saya bilang kalian itu munafik, pura-pura bodoh. Oke, kalau kau pintar, kalian itu pintar tapi pura-pura bodoh. Ya, saling diskusi sama Kristen kok malah ke Islam ini si Panada. Nanti saya jawab itu. Jawab dulu itu pertanyaan sesama Kristenmu itu. Kalau pertanyaan orang Kristen tuh nggak kayak begitu. Oh, baru pertanyaannya harus bagaimana? Dia lebih Kristen dari kau katanya. Nah, itu namanya kan sudah menipu. Lebih Kristen dari kau, lebih paham lagi Bibelnya daripada kau. Jika Rentesa itu lebih paham lagi itu sama daripada kau yang otak dengkul. Otak jikra-jikra ya kan. Loh, kalau otak dengkul saya bisa membaca pikiran kalian kok. Dari cara kalian bertanya itu sebenarnya kalian tuh pura-pura bodoh. Naik kok kerasukan ini setan ini. Loh, kok kerasukan? Santai, bro. Iya. Kalau begitu Tuhanmu ada berapa? Ayo santai lah. Ayo santai. Kenapa? Ketangkep pikiran kalian. Iya, coba bisa dibaca. Tuhanmu ada berapa? Kalau kau ayo. Itu tanda kutipnya kamu tuh bodoh, tapi pura-pura. Ditanya nggak mau jawab, tapi bilang orang bodoh. Bukan nggak mau jawab. Saya ngapain kalau mau jawab sama orang yang pertanyaan kayak begini? Itu sama juga saya jadi bodoh. Oh, sama orang bodoh. Ya sekarang kau yang bertanya. Tapi maaf, saya nggak mau ngikutin orang yang pura-pura bodoh. Ya coba kau yang bertanya lah. Biar tadi saya tanya. Begini saya tanya sekarang sama kamu. Kau nggak mau ditanya. Saya tanya sama kamu yang pura-pura bodoh ya. Coba. Saya tanya ini sama kamu yang pura-pura bodoh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Islam tidak punya Tuhan dong. Saya Kristen, jangan tanya itu. Saya Kristen. Islam dulu kau framing lagi kurang jawab aja pertanyaan saya. Saya Kristen karismatik. Dia sama-sama Kristen kalian dulu. Ngapain juga kita? Kau sibuk aja kau tolong. Kalau Kristen kok nanyanya Tuhan kamu ada berapa? Emang Kristen saya Tuhannya ada 2. Kau Tuhannya ada berapa di Alkitab? Coba saya punya Tuhan di Alkitab ada 2. Kamu Tuhan kamu ada 2. Ya bagus kalau kayak gitu silakan aja. Baru Tuhanmu ada berapa di Kristen? Kan saya bilang Kristen munafik, kamu orangnya munafik. Kristen munafik. Itu namanya munafik. Itulah membodohi diri sendiri. Namanya munafik. Lalu Tuhanmu ada berapa, Panada? Nah, ditok lagi. Tuhanmu ada berapa? Kamu tuh nggak kapok ya dihajar sama Luga. Jawab dulu Tuhanmu ada berapa? Belum move on kamu. Udah, ini kan diskusi. Tuhanmu ada berapa? Ngapain kamu nanya yang pura-pura bodoh? Oh, jadi nggak mau jawab. Sama makanya saya tanya. Tiada Tuhan selain Allah. Coba kamu jawab itu. Berarti kamu nggak punya Tuhan. Saya kasih analogi cuma jawabannya. Iya kan? Iya. Kalau tidak ada makanan, kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada makanan kecuali singkong, apakah singkong bukan makanan? Oh, berarti Tuhan kamu singkong. Tuh kan? Ini orang tolol nih kalau dikasih analogi nih. Sama kayak begitu. Kamu ini dia nggak mau jawab nggak mau jawab dia. Kalau nggak botol nih, tolol goblok dipelihara semua sama mereka ini. Udah bodoh, tolol, nggak tahu bernarasi, nuduh-nuduh orang Islam. Sejak kapan ada Jakobus ini Islam? Ini karisteng ini kalau nggak anjing babi. Jadi
Tapi aku tengok kan Karentesa, kamu kan orang karismatik ya kan? Orang karismatik boleh goyang-goyang di gereja itu, joget-joget, pargo itu orang karismatik ya? Ya rata-rata karismatik seperti itu. Kira-kira siapa yang ngajarkan seperti itu? Udah jikrak-jikrak kayak kesetanan kayak gitu. Siapa yang ngajar kayak gitu tuh? Kita belajar dari perjanjian lama, Bang Ali ya. Perjanjian lama? Iya, Raja Daud. Di perjanjian. Iya, Raja Daud teladan kita. Gimana aja? Oh, Raja Daud teladan. Iya, Tapi kan di dalam Efesus 2:15 nggak boleh lagi kan? Nggak berguna kan? Kalau kamu kata Paulus, Efesus 2:15. Emang pendiri karismatik Paulus botak gondrong samping kan bukan, kan Kontolik itu pendiri Paulus, junjungannya Paulus Kontolik. Oh, karismatik kan menjunjung Paulus. Jadi menjunjung siapa itu? Siapa yang melahirkan karismatik? Karismatik ya dilahirkan sama Roh Kudus, bukan sama Paulus botak gondrong samping. Tapi kan Bibelnya masih digunakan, surat-suratnya dipakai. Oh, kita jarang, nggak pernah pakai Paulus botak. Jarang, kalau jarang begini Bang, kalau jarang berarti pernah dipakai. Nah, kenapa? Jarang berarti pernah dipakai. Bukan pernah dipakai. Kamu kan tadi mengatakan kata jarang. Berarti pernah kamu pergunakan kan? Iya, kalau bernarasi saya bantah narasi orang, kadang saya pakai, tapi untuk membantah bukan untuk jadi konsumsi sebagai iman, begitu loh. Karena jadi jarang dipakai. Artinya ada dalil-dalil daripada ajaran Paulus yang menjadi tolak ukur keimanan Anda, kan begitu? Ya enggak lah, gimana sih? Yeah. Masa Paulus jadi tolak ukur kita ya? Iya. Orang tolak ukurnya kan gitu. Yesus Kristus. Iya. Seperti yang Anda katakan tadi, firman menjadi manusia. Iya kan? Firman yang menjadi manusia. Iya. Nah, berarti Tuhan itu menjelma menjadi manusia, kan gitu? Ya seperti itu. Berarti Tuhan itu menjadi manusia. Logis nggak Tuhan menjadi manusia? Seharusnya kan Tuhan itu maha adil ya. Logis nggak dia datang di 20 abad yang lalu? Padahal alam semesta ini sudah dicipta sekitar ribuan triliunan tahun yang lalu. Bahkan manusia itu sudah pernah dihancurkan dikarenakan tidak mengenal Tuhan. Sekarang logika dia datang 2000 tahun yang lalu mengkhianati umat-umat sebelum 2000. Logika dia sebagai yang maha adil. Padahal dia harusnya adil kan, Tuhan itu. Logik nggak dia? Hanya 2000 tahun yang lalu dia datang. Dan itu pun hanya 32 tahun. Dan orang-orang setelah itu tidak mengetahui dan bagaimana bentuk Yesus yang sebenarnya. Ya kalau dibilang logik. Kan Yesus sebagai domba tebusan. Iya. Lomba tebusan. Oke. Kalau memang kamu katakan itu domba tebusan. Saya tanya sama kamu. Yang menginginkan Yesus mati dan dibunuh di kayu salib itu siapa? Allah Bapa. Allah Bapa. Berarti anak yang dikasihinya berarti Allah Bapa Anda pelin-pelan. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Keluaran 20 jangan engkau membunuh. Ada larangannya jangan membunuh. Malah dia sendiri sebagai pelaku pembunuhan. Gila kali Tuhan kawan dah itu. Kan bukan masa orang lain diperintahkan untuk jangan kamu membunuh, dia sendiri yang menjadi pembunuh. Yang gila dong Tuhan kayak gitu. Gimana sih Bang Ali ini? Jadi kan untuk apa? Untuk dikorbankan. Caranya untuk dikorbankan harus dibunuh kan? Ya alur ceritanya seperti itu, tapi yang membunuh bukan harus dibunuh kan?
Ah, Kan yang jadi harus yang dibunuh untuk yang cambuk Yesus untuk Kristus menjadi kan bukan korban. Mana nih? Jadi kamu tadi yang menyatakan rencana siapa yang bunuh Yesus, kematian Yesus rencana Bapa. Kalau memang rencana Bapa, malah kabur. Ketombak dia. Aduh. Ketombak dia. Ya, aduh. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, monggo silakan. Ini kalau nggak ada lagi otak merdeka. Sedikit aku merecokin nih Komal ya. Dari tadi aku nyimak aja di bawah lo. Aman. 1,8 penonton minta naik nggak dikasih sama Ustadz. Ada Udi Riba tadi. Coba Pak Karen dibawa ke nata Yesus. Aduh Pak Karen. Aduh ketawa mulu aku kalau Luga naik, Pak Karen naik, kemudian Pak Kembuang naik. Aduh bikin ketawa aja. Harusnya saudara-saudara Kristen ini merenung ya, kenapa ada mereka bukan orang bodoh loh itu. Mereka itu yang memang menekuni. Udah kembali. Oke, lanjut. Coba kalau sudah nemu gimana? Silakan. Tadi aku dengar siapa itu ambil kerja ini, seru juga dia ya. Tapi agak ekstrim bahasanya ya, agak vulgar ya. Iya. Ngeri sedap. Kalau tapi dia udah waras ya sebenarnya, udah mendekati waras lah. Iya. Kalau Pak Otak, kalau Pak Otak kan masih setengah-setengah. Aku udah full, dia mendekati. Aku warasnya udah full, dia masih mendekati. Mana? Kalau full itu ya harus sudah kirim KTP. Nah, enggak lah, udah beda. Yahweh dan Allah udah beda bro. Masa dipaksa-paksakan. Nama gak boleh berubah. Makanya. Oke, ku katakan 99,9. Jadi sisa 0,1-nya ini yang fundamental ini. Siapa aku di situ? Matius 26:31. Kecipratai saya. Ada otak merdeka udah siuman ini. Udah nggak ada ICU lagi. Oh mantap, lanjutkan pertarungan ya, mereka. Mau bahas apa ini, Matius? Ada sih kita tadi yang tadi nih waktu jam lalu. Aku jawab dulu singkat ya Kang Dito ya. Aku jawab dulu ya. Jadi hasil observasi nih. Ya, aku baca nih satu. Jadi awalnya itu Tuhan ini Tuhan ini menghabisi semua nabi-nabi palsu, Tuhan palsu dan roh najis sekalian itu kan. Tapi kemudian adalah itu tadi. Oh pedang, bangkitlah dan apalah gembalaku, lawanlah gembalaku gitu kan. Itu yang ngomong Yahweh ternyata. Tapi kita menerimanya bahwa Yahweh mengizinkan terjadi gitu loh. Tapi yang menginisiasi, yang menginginkan si gembala ini untuk diserang dengan pedang ya iblis lah. Semacam iblis nggak suka lah sih dengan si gembala ini. Kan si iblis ini kan udah dihancurkan tadi awalnya kan. Nah, ini iblis inilah yang pingin gembala ini dilenyapkan dan Yahweh mengizinkan. Kalau memang seperti itulah runutan kejadiannya yang apa sih tanpa intervensi ilahi ya biarlah seperti itu. Yahweh siapa? Menurut pemurnian loh ternyata. Di akhirnya kan Kang Dito itu di akhirnya itu ada pemurnian umat Yahweh gitu ternyata, dan itulah Kristen ini dan Yahudi Mesianik gitu Kang Dito. Jadi nggak masalah ayat itu ternyata. Tapi makasih Kang Dito ya. Itu Yahweh siapa? Otak merdeka. Apa? Yahweh itu siapa? Nah, aku nanya sama kamu dulu. Yahweh itu siapa? Iblis. Satan. Berarti dia sama dengan si Boruni ini ya. Bukan Boruni Tuhannya satu, saya Tuhannya dua. Gimana dong? Aku Tuhanku 3. Mencret.
Lebih Berarti- banyak lagi, Bro. Berarti Roh Kudus melahirkan kayak Luga kau. Enggak, gini tuh Mas Bro. Jadi ini sekalian aku ajarin kau cara menghadapi Bang Ali, pertanyaan Bang Ali. Berapa Tuhanmu katanya kan? Kalau pakai kacamata KBBI ya Tuhan kita itu Kristen ya satu, Yahweh, Sang Bapa. Tapi kalau pakai kacamata lain, Tuhannya ya setidaknya 3. Sang Bapa satu, Sang Anak satu, Roh Kudus. Banyak kan Roh Kudus? Malah di mana ayatnya Yahweh punya Roh Kudus? Coba. Gak ada ayatnya Yahweh punya Roh Kudus. Roh Kudus itu ciptaan Yahweh itu, Bro. Nggak bisa jawab kau. Nggak ada ayat satupun dari Kejadian sampai Wahyu Yahweh punya Roh Kudus. Yahweh itu iblis, Baal. Nah, berarti kau apa namanya nih? Si Boruni. Saya apa itu namanya itu? Kepada Elohim. Yahweh, begini saya kasih tahu kau otak merdeka. Tanya otak sudah merdeka. Ternyata tidak merdeka rupanya kau. Elohim itu Allah Bapa. Yahweh itu Satan atau Baal. Kau selidiki apa kitab Kejadian, makanya saya tidak mau dengan kitab Perjanjian Lama. Itulah bapakmu. Di mana ayatnya dari Kejadian sampai Maliaki, Yahweh itu memiliki Roh Kudus. Coba kasih saya ayat. Pantaslah bahasamu kayak gitu. Rupanya sama dengan Boruni ya kau rupanya. Pantaslah agak lain kau memang. Kalau Boruni Yesus itu kan dia Tuhannya satu, saya 2, Allah Bapa dan Yesus Kristus. Gimana dong? Kau Tuhannya berapa? 12 ya kalian. Poin berarti kau pentingnya Yahweh. Berarti Yahweh iblis otak merdeka. Berarti kalian Tuhannya 3. Berarti Roh Kudus yang melahirkan Yesus Kristus, begitu maksudmu? Baru Maria. Jakobus dengar dulu. Ya. Maria? Tuhan. Melahirkan siapa tuh? Dengar dulu Jakobus. Aku ini orangnya akademis. Oh, akademis. Oke. Saya mau tes kau punya akademis ini. Itu pakai namanya kosakata. Kosakata itu standarnya di KBBI kita pakai. Oke. Ya, Tuhan. Kata KBBI tentang Tuhan yang Maha Kuasa, yang Esa. Nah, kalau kau baca di Alkitab itu, siapakah yang Maha Kuasa yang Esa di sana? Yang eksplisit yang Maha Kuasa yang Esa, Yahweh. Nggak ada yang lain, Yahweh. Jadi kalau ditanya teman Muslim, siapa Tuhanmu? Yahweh jawabanku. Karena mereka pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah gitu. Kalau kau tanya, kau bilang 2. Mana bisa 2? Karena Tuhan itu harus Esa. Gitu. Jadi jawabanmu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang Maha Kuasa, yang Esa, itu Tuhan. Jadi siapa Tuhanmu? Di mana? Tuhan saya. Elohim. Elohim. Itu generik. Generik. Elohim kan. Oh, jadi Elohim itu bukan nama. Generik. Itu padanan kata God. Itu kan Oke, saya jelaskan sebentar. Saya jelaskan kenapa saya bilang Elohim. Itu panggilan orang Israel kepada Allahnya yang belum mempunyai nama. Ya. Jadi nama itu nanti diberikan di perjanjian. Ya siapa? Mana namanya? Ya, coba mana ayat berapa? Iya mana ayatnya? 3 ayat 15. Baca. Coba kau tampilkan data. Coba kau tampilkan data. Saya udah baca ndak ada. Sudah pakai YouTube, pakai Google juga nggak dapat. Semua. Nah. Pengapit, sehat pengapit. Tanggal KTP katanya mau syahadat lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dalam laci duit ya. Bang Bim, syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir di tab-tab layar ya, di gaspol ya. Kacang mahal Kang, ya. Bang Joker mau ikut gak? WA ke saya kalau mau ikut.
Ini Bang KTP ini naik ke atas kok diem, ditanya diem aja, kenapa? Putus-putus jaringannya Bang, hujan itu. Oh, lagi di jalan ya? Ya udah jangan live dulu Bang, kalau lagi di jalan Bang. Iya. Katanya mau syahadat lagi. Woi. Tanggal 10 Bang, saya kirim pesan. Kenapa jaringannya nih? Jaringannya itu diganggu Roh Kudus. Cek satu, cek. Jelas ya suara saya ya? Aduh ini kencang banget lagi. Gak kelihatan yang komen juga. Ininya kecil nampaknya. Nih saya videoin kalau nggak percaya. Nih. Cukron jazakallahu khairan katsiran. Jelas Kang, aman. Tuh kecil ininya kotak yang komennya. Elinda, syukron, jazakallahu khairan katsiran. Sehat selalu ya, Elinda ya, Masya Allah. Besok kan, enggak, nanti malam ada, besok beda lagi. Bunda Nora makin cantik aja, filter itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bim, syukron, jazakallahu khairan katsiran. Di gaspol terus tab layarnya ya. Diskusi Oppo lah. Udah tahu diskusi Oppo aja. Oppo mah merah HP. Itu Nora ngakak dong. Dia rame, gak dia baru diputusin cowoknya. Cek, nah sekarang kelihatan tuh Neng. Cek katanya tuh. Neng Nina Panduwinata. Yang mau daftar jadi suaminya Bunda Nora, silakan DM. Dia baru putus sama cowoknya. Gak bertanggung jawab cowoknya. Masa pengen nikahin Bunda Nora tapi Bunda Nora jangan naik komal katanya. Jangan debat katanya. Parah. Kasihan netizen nanti nyari-nyari Bunda Nora nanti. Kangen dengan congornya papa begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak nggak mau? Nggak. Masa nikah dengan adik sendiri? Nggak boleh lah. Cewek akang ya, cewek akang nih, akang
disatuin sama Bunda Nora itu jadi 3 tuh. 3 dalam 1 guys. Woi, pada diem. Gini ya muka yang lagi bokeh kayak gini ya, mukanya bentuk-bentukannya kayak gini guys. Muka yang lagi kere kayak gini bentuknya. Ya ampun. Anak besok sekolah, duit agak punya, aduh. Tahu dia, tapi nggak ada kayak, Bunda, nomor rekeningnya mana? Nih ya, 2 juta ya. Maunya kan kayak gitu. Kasih jam berapa? Itu kan ada jam. Iya, 5. Iya, 4:30. Baru main kau nantak. Ya udah. Udah. Udah, tutup pintunya. Apa sampai jam berapa main? 5. Sebelum maghrib pulang, biar sholat. Ya. Ya maunya Kang solusinya gitu ya kan. Bun, nomor rekeningnya mana? Ini 2 juta. Anak Bunda kan besok sekolah kan. Di buku ya Bunda. Beli ini ya Bunda untuk anak-anak. Akang umur 60 tahun. Akang mah nggak ada. Lebih dikit. Nggak ada pekannya. Bang Jokor kalau mau ikut nanti WA aja. Iya, berangkat kan habis maghrib. Batak mereka. Saya juga Batak, Purba saya. Purba, di zaman purba dia. Pura-pura Batak. Capek semalam habis ngelayanin si penginjil itu sampai jam 2, aduh langsung tepar. Si Yoga nelpon sampai jam 3:30. Bang tetap gak bisa tidur. Apa Nora? Bang ada lewa baik kali bang. Pura-pura baik kan? Ya pura-pura baik. Bunda Bidadari kemana aja? Lagi ngerokok takut kena PL. Lupa beli kopi kapal api. Adanya cuma Milo, ya udah Milo aja sikat. Tanya aja, jahatnya. Badan ngilu-ngilu, kecapean kemarin beres sendirian. Nasib. Gak kemana-mana Akang, ada di sini. Oh, oke. Syukron jazakallahu khairan Bunda Bidadari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Sehat selalu buat kalian semuanya. Ayo digaspol tab-tab layarnya ya. Ini dari pagi baru beres, baru mandi juga. Ada agak serak badan gak enak. Pengen dipijit dengan kasih sayang. Orang Jawa Barat, iya Jawa Barat. Saya udah pindah ke Kaltim. Saya debat sama Pak Bombong. Nanti lah, kemarin aja Pak Bombong gak datang.
Manggilnya kalau manggil KS berarti dia netizen lama tuh dari zaman YouTube. Manggilnya semua KS. Akang kan apa kan? Akang sebentar ya, aku ada tunjukkan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaltimnya di mana, Kang? Kalimalang Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Akang. Dasno banyak pilihan. Akang tadi bilang apa? Badan bagaimana? Nggak enak, serak gitu. Kayak sakit gitu ya? Oke. Ini saya kasih solusi. Akang pergi kemana? Oke, Akang akan bisa menebak ya. Oke, saya bacakan ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11:28. Akang tahu kemana kan? Anti pijat plus itu mah gelo ya. Makanya aku heran Akang. Waktu aku sebenarnya bukan badan sih, pikiran gitu kan. Pikiran pengen ada yang merhatiin gitu ya. Pengen ada yang ini ada juga solusi. Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Termasuk pikiran. Tapi masalahnya yang ngomong ini laki-laki atau perempuan? Itu perempuan. Matius 11:28. Ya, itu perempuan yang ngomong. Akang tahu dari mana? Akang tahu dari mana? Dari isi kontaknya. Coba klik itu satunya, klik di situ angkanya. Oke, Matius 11 tadi ya. Kita lihat siapa yang ngomong. Nomor 28 ya tadi ya. Oke. Perikopnya ajakan juru selamat. Oh, berarti Yesus itu mengajak. Ya. Yesus mengajak. Kan? Marilah kepada semua yang letih lesu. Berarti Yesus yang mengajak itu. Aku jadi teringat panti pijat waktu aku datang. Untuk badan Anda letih lesu, kami solusinya. Kok kayak panti pijat ya? Plus. Pijitnya gini plus. Oh my God. Ternyata ada juga ajakan panti pijat ya. Ya. Itu yang di Dewi. Lihat ayat 25-nya juga perikopnya. Bang Basuki ini oten. Ayo naik kalau oten. Kalau yang Kristen naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pilihan ya, banyak pilihan mah, tapi belum ada yang kepilih. Ibu Nora ketawa, hotel panas. Dia ketawanya cuma baca Bible aja, baru ketawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya apa ini? Indo. Inilah aku baca ya. Aku baca nih. Yang di nomor 29-nya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terus ketika dia datang mengamuk memporak-porandakan dagangan orang, bagaimana mungkin dia dikatakan lemah lembut? Ya, Satpol PP itu. Itu mata sapi lagi live. Mata sapi. Siapa mata sapi? Nggak tahu. Mantap pula aku. Sebenarnya kemarin tuh mau ikut Bang Ton ke Balikpapan, cuma males.
Bisa bayangin nggak masjid buat dagang? Kalau di dalam masjid nggak boleh. Ngapain ke Balikpapan? Main aja. Ketemuan. Ada pantun nih Kang, oke. Belum ngantuk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Keke. Semalam Oten ngejajar loh. Pada minta naik kan. Siapa narsumnya? Saya sendiri. Kenapa nggak ada yang lain? Enggak, emang sengaja nggak saya naikin. Oh, berarti tadi malam saya minta naik nggak dinaikin ya? Nggak ada yang saya naikin. Oh, termasuk Bang Sekali aja ada di bawah, saya naik. Lagi pengen sendiri ngelayanin beberapa hotel. Aku udah tidur tadi malam di room siapa tuh, itu Faruk. Katanya Ustadz Kenama mau naik, kan? Aku udah ngantuk kali, nggak aku perhatikan lagi Komal. Beli tepung ke Balikpapan. Assalamualaikum masa depan. Masa lalunya juga suram, ada masa depan cerah. Ajak diskusi lah Bang. Ajak, ayo. Sore Akang, sore Bunda, siap. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang belum hadir. Di gaspol ya, tab-tab layarnya ya. Lagi pengen diskusi sendirian semalam. Pengen pura-pura blow on lah sekarang, menghadapin semuanya pura-pura nggak tahu blow on aja gitu. Udah pindah? Udah, tinggal ngisi. Besok Ustadz Alif ntar malam nginep di rumah. Itu rumahnya? Belum ada gordeng tapi. Tinggal bukan sekalian isi ya? Sekalian isi gimana? Beli rumahnya nggak sekalian isi? Enggak lah, mana ada sekalian isi. Ada studio? Ada. Yang penting itu studio, itu sekalian mau dijadiin kantor api nanti. Kantor api di situ. Nanti Bang Juma gak tahu hari Rabu, gak tahu Selasa malam mau ngedoain di situ. Ini si KTP ini mau syahadat lagi atau gimana? Oten mana naiklah? Ya belum ada. Di gaspol dulu tab-tab layarnya ya, biar kuat kemalnya. Naik aja, yang mau tanya naik aja.
si Alkatep di bawah dulu aja, sinyalnya jelek dia, lagi di luar. Yuk yang muslim yang mau bertanya juga, ngobrol santai silahkan naik aja ya, kita naikkan satu persatu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung lagi gak diskusi sambil nyapa, baca-baca typing di bawah. Saya selalu akan siap, Bunda Maya. Arema hadir, siap. Waalaikumsalam, Bunda Aisyah. Waalaikumsalam, Bunda Yanti. Bogor nyimak, siap Bogor. Ada hotel yang bisa dibeli ya, iya. Tapi semalam saya puas banget semalam. Kenapa KTP dia lagi di jalan, sinyalnya jelek di jalan ya. Amin, syukron. Pontianak hadir, mantap Pontianak, banyak suku Dayak. Aduh, oke, share live. Makasih. Enak kali ya main ke Balikpapan ya. Sekali-kali pengen main lah sana. Nyobain. Siapa Kang yang dari Lampung? Ya Lampung. Gimana Lampung kabarnya? Saya selalu ya Lampung. Yang menjadi penerus ajaran Ibrahim. Yang mengamalkan milata Abraham atau Ibrahim. Dalam sudut pandang tanah teman-teman, Abraham dikenal sebagai bapak orang yang soleh. Abraham Avinu alaihissalam. Kita mengenal Ibrahim itu anbul anbiya. Antara penyebutan Abraham dan Ibrahim secara makna, secara arti itu merujuk kepada sosok yang sama. Kita harus sepakati itu dulu. Lalu yang kedua, berbicara tentang Islam, Islam memberikan klaim bahwa melalui jalur Ismail, Abraham itu mendoakan akan datangnya seorang nabi, yakni Nabi Muhammad, yang langsung secara sedarah, secara genealogi dia adalah suksesornya atau sanadnya tidak terputus dari Abraham. Itu luar biasa. Dalam surat Al-Baqarah teman-teman, ayat 129, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Luar biasa doa Nabi Ibrahim. Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kitab suci dan hikmah. Siapa yang dipilih? Seorang yang paling mulia di bawah kolong langit ini tidak lain dan tidak bukan sang paraklitos Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah konfirmasi secara internal dari Al-Quran mengamini itu,
atau bahkan secara eksternal juga mengamini itu. Nanti di sesi kedua teman-teman, saya buktikan ada yang permulanya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, konfirmasi. Iya, terus siapa situ? Nah, itu siapa itu? Di dalam Yesaya. Sebentar, kamu satu-satu dulu, Mika aja dulu, Mika aja dulu. Ini Mika tadi, Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1, Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1 itu berbicara nubuatan siapa? Aku bisa jelaskan itu. Kenapa kamu ngatur? Bukan ngatur. Iya. Yang kedua, biar Anda paham. Itu tentang siapa? Nubuat tentang ini siapa? Kalau berbicara tentang nubuat ini kayak gini, bukan makanya gitu Mika, tadi. kita selesaikan. Mika 5 nomor 1 itu untuk siapa? Mika 5 nomor 1 itu nubuatan untuk siapa? Itu nyanyian Salomo, bukan berbicara tentang nubuatan. Kalau nubuatan kayak gini nih. Yang Iya, kedua, makanya kalau itu memang nubuatan, kalau Mika 5 nomor 1 nubuatan, itu menubuatkan untuk siapa? Yang kedua nih, yang kedua. Menubuatkan Sebab untuk Tuhan siapa, sendirilah yang- Cornelis? Saya baca yang kedua. Nubuatan, biar Anda paham. Menubuatkan untuk Nubuatan itu seperti siapa? apa? Menubuatkan untuk siapa? Jawab. Ini nubuatan ya. Saya baca yang kedua. Wah, baca yang kedua. parah ini orang. Ini kalau Parah. Nubuatan itu kayak gini, bukan kayak tadi. Itu nyanyian. Sama Lah iya, itu nubuatan siapa? Itu nubuatan tentang siapa? Tentang siapa kalau itu nubuatan? Sama kayak Anda dengar nyanyian pujian angkat. Mika 5 nomor 1. Mika 5 nomor 1 itu berbicara tentang nubuatannya siapa? Siapa yang dinubuatkan di situ? Saya mau bacakan dua nubuatan sekaligus. Enggak, yang Mika 5 dulu. Kenapa kau nggak paham? Nggak ngerti. Yang membaca. Nggak paham. Nggak paham ya? Paham. Itu tentang Raja Daud, botol. Biar Anda paham. Maling. Ngeklaim terus kau. Parah. Bentar ya. Baca yang kedua nih, nubuatan. Biar Anda paham, nubuatan itu seperti apa. Yesaya 7 ayat 14. Sebab Tuhan sendiri yang akan membangkitkan padamu suatu pertanda bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai dia Immanuel. Oke, pertanyaan saya. Ia akan dinamakan Immanuel. Sebentar, ia akan dinamakan Immanuel. Jangan sebentar-sebentar. Pertanyaan saya, siapakah anak laki-laki yang dilahirkan oleh wanita darah itu? Siapa namanya? Di dalam Matius 1 ayat yang ke-21, siapa? Anak darah itu akan mengandung. Anak darah itu akan mengandung. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kok Yesus? Ini kubacakan. Ia akan dinamakan Immanuel. Kalau dinamakan Immanuel ya namanya Immanuel. Kenapa jadi Yesus? Lebak babi. Sudah? Sudah. Apa? Oke. Anda nggak percaya ada Immanuel juga di sini? Percaya aku ada Immanuel dulu ya. Enggak. Iya, percaya aku kalau Immanuel. Nubuatan itu tentang Immanuel. Ia akan dinamakan siapa? Menurut Yesaya, ia akan dinamakan siapa? Immanuel. Ada juga di ayat yang lain bertuliskan. Oke, ia akan dinamakan Immanuel. Menurut Anda, yang dilahirkan ini siapa? Lari. Kabur. Yesaya 5, Yesaya 7 itu saya bukakan nih, Yesaya 7 yang kamu bawakan itu nubuatan tentang putra yang akan menjadi raja damai kan. Nih jawabannya di Yesaya 9 ya, Yesaya 9 nomor 6 7. Nah, kata itu Bible. bentar saya bukakan. Apa deh? Sebentar dulu, jangan lari, jangan lari. Jangan lari. Siapa yang satu-satu? Siapa yang punya ilmu di sini? Siapa yang punya ilmu di sini? Sok-sokanmu itu kau aja gak ada ilmu. Botol. Satu aja. Diam. Data di sini nanti. Cornel. Ya, ulah ngeri. Yang nih, punya ilmu di antara kalian bertiga mana. Satu aja. Salah satu aja. Nih, salah satu aja. Orang anak telah lahir, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya,
dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang maha perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini nubuatan yang ada di Yesaya 7 digenapi oleh Yesaya 9 nomor 6 sampai 7. Gimana sih? Kok Yesus? Kan tertulis. Yesus dari mana? Yesus? Bacakan yang di lain, Pur. Bacakan di ayat yang dia kutip tadi. Ia akan dinamakan siapa? Perempuan darah itu akan melahirkan seorang anak, dan seorang anak laki-laki itu akan dinamakan siapa? Oke, nih 7 nomor 10 kayaknya. 7 nomor 10 kan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda Tuhan, Theosmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah. Mana C 12 kayaknya atau perempuan darah, yang perempuan darah. Yang poinnya di ini 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan dinamakan Immanuel. Mana Yesus? Ia akan dinamakan Immanuel. Kenapa digenapi jadi Yesus? Mana Yesus? Mana Yesus di situ? Apa dek? Apa dek? Siapa di antara kalian yang bisa melawan saya debat? Mana? Palamu meledak itu. Kau ini nggak pernah menang sama aku. Kau nggak pernah menang sama aku. Kau nggak pernah menang sama aku. Yang lain turun. Nggak pernah menang kau. Siapa? Satu aja di antara kalian bertiga. Satu aja. Siapa yang menurut kalian bertiga itu dia punya ilmu yang lebih? Mana? Ya, kamu debat sama saya. Yang lain mau suruh turun. Terserah teman-teman kalau mau turun. Kau debat sama aku. Ayo. Turun. Kami mute. Yang lain mute. Turun. Yang lain mute apa? Turun. Apa? Turun yang lain. Yang lain mute. Kenapa nggak berani kau? Nggak, turun. Bilang aja kau takut. Yang lain mute, silakan. Kau tuh kejang-kejang sama aku sudah puluhan kali. Tahu kau? Turun. Enggak. Lagian mau satu lawan satu, orang per satu pertanyaan aja dia nggak bisa jawab kok. Bahasa hiburan. Itu hiburan kalian, terserah. Itu kan bahasa hiburan. Yang saya minta salah satu di antara kalian yang menurut kalian itu dia berilmu. Turun, ya saya kenapa? Sisakan satu. Ya udah silakan. Dua ini turun. Gregorius dan Gofur turun. Biar aja dia mute. Kamu berani nggak naik komalnya kata Bible? Enggak, di sini aja udah langsung. Di sini aja. Kalau di sini nggak bisa lah, kalau diputuskan hubungannya ya. Iya, kau naik ke komalku. Kau naik ke komalku satu lawan satu, berani nggak? Ini yang lain turun. Diputuskan hubungannya. Ini kalau diputuskan hubungan nanti kabur semua, nanti lari semua. Gimana sih kau? Yang lain turun. Satu aja yang sisa. Alah, bilang aja kau takut. Aduh, parah. Udah mending kau pergi aja lah, pergi ya, mampat. Atau gini, kita naik ke komalmu asal jangan pakai mute. Berani nggak? Satu aja. Iya, satu. Iya. Kita udah turun satu naik. Kita satu naik ke komalmu, jangan ada main mute. Berani nggak? Mustahil. Jangan mau. Mending PK. Si botol nauzubillah min zalik ini kalau debat cuma bisa nge-mute. Kau tuh cuma bisa nge-mute karena kau bodoh. Sebentar gitu aja.